Selamat malam, saya Ripka Talea dengan NIM 21703023303 dengan rekan saya Jordan Paniroy dengan NIM 21703020084. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penilaian saham biasa. Saham biasa adalah salah satu dari jenis saham yang ada selain saham preferen. Umumnya, saham biasa tidak berbeda jauh dengan saham preferen, karena saham preferen bisa juga disebut dengan saham campuran. Meskipun kelihatan sama antara saham biasa dengan saham preferen, keduanya tetap memiliki karakteristik yang berbeda. Saham bisa juga menjadikan sebagai modal dari suatu perusahaan. Modal yang dibutuhkan untuk perusahaan biasanya adalah modal untuk jangka panjang. Saham biasa atau common stock merupakan surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban yang menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Pemegang saham biasa dapat memengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi melalui adanya voting. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua ada hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua saham dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini, atau retained earnings, merupakan sumber dana internal perusahaan. Yang ketiga, hak pemegang saham ialah hak preemptif. Hak ini merupakan hak untuk mendapat presentasi pemilik yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentasi pemiliknya tidak berubah. Pembagian jenis pasar saham biasa. Dengan peningkatan modal bisnis dari hasil penjualan saham, maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dari modal yang didapat tersebut. Saham biasa memiliki tempat penjualan yang sama seperti saham preferen, yaitu di primary market atau pasar primer, dan di secondary market, yaitu pasar sekunder. Saham biasa memiliki kategori, yaitu income stock, blue chip stock, growth stocks, cycle stocks, defensive stocks, energy growth stocks, dan speculative stocks. Income stock. Saham jenis ini memberikan dividen yang besar tetapi tidak teratur. Dapat menghasilkan keuntungan tanpa menjual saham. Blue chip stocks. Saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang, pertumbuhan, dan stabilitas. Saham ini memberikan dividen yang relatif kecil, tetapi teratur dan bertahan secara fair. Growth stocks. Saham ini diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. Dengan kata lain, sekalipun perusahaan tidak memiliki catatan atau profit. Track record. Pertumbuhan saham lebih mengandung risiko daripada macam saham lain, tetapi menawarkan apresiasi harga yang potensial. Cyclical stock. Perusahaan yang menerbitkan saham macam ini dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai dari saham cenderung turun selama masa resesi dan meningkat selama masa boom ekonomi. Contoh perusahaan yaitu otomotif, alat berat, dan developer rumah. Defensive stock. Saham ini merupakan kebalikan dari cycle stock. Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi. Perusahaan yang menerbitkan saham defensif adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari. Energy growth stock. Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meski dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham ini biasanya sangat spekulatif. Yang terakhir ada speculative stock.
Semua saham yang diperjualbelikan di bursa efek dapat digolongkan sebagai spekulatif stock. Investor tidak mendapat kepastian apakah saham yang dibelinya akan memberikan capital gain atau malah turun harga. Penilaian saham biasa, dividen kas pada setiap akhir periode selalu berubah-ubah dan bahkan perusahaan tidak memberikan dividen kas atau tidak ada pola pembayaran dividen kas. Penilaian saham biasa menjadi tidak dapat dihitung. Supaya dapat dihitung, kita dapat menggunakan pendekatan yaitu jangka waktu relatif pendek, model pertumbuhan konstan, dan model pertumbuhan bertahan. Berikut adalah cara menghitung pendekatan jangka waktu relatif pendek, di mana V-nya adalah nilai sekarang saham biasa, D1 adalah dividen kas akhir tahun pertama, D2 adalah dividen kas akhir tahun kedua, P2 adalah harga pasar saham akhir tahun kedua, KE adalah return saham biasa yang diisyaratkan investor. Berikut terdapat contoh ilustrasi penghitungan jangka waktu relatif pendek. Berikut adalah cara menghitung model pertumbuhan konstan, di mana V-nya adalah nilai sekarang saham biasa, D0 dividen kas akhir tahun ke-0 atau saat ini, D1 adalah dividen kas akhir tahun pertama, G-nya adalah pertumbuhan tetap dividen, KE adalah return saham biasa yang diisyaratkan investor. Selanjutnya ada contoh ilustrasi model pertumbuhan konstan. Selanjutnya ada cara menghitung model pertumbuhan bertahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.